yang kebanyakan terlibat adalah para Gen Z. Dan seperti apa? Total nilai sekitar 101 triliun dan Gen Z dan milenial yang paling banyak menunggak. Kami akan perbincangkan hal ini tentunya bersama ekonom senior dari Indef ada Mas Taufik Ahmad. Wawancara Pro 3. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik dan sehat, tapi utang nih yang nggak enak ya pagi-pagi kita Ya, obrolin nih. tuh. Mas Tauhid, ini kabarnya utang pindar nih masih sering dan jumlahnya cukup besar nih di Indonesia aja data yang ada adalah 101 triliun hutangnya. Betul, betul. Nah, mungkin sebagai seorang ekonom, apa sih yang membuat OJK bisa kemudian menyatakan bahwa lonjakan total utang yang sampai dengan Januari itu terbanyak malah Gen Z dan milenial nih yang menunggak nih. Ya, saya kira yang pertama ya, kenapa Gen Z? Yang pertama, saya kira memang Gen Z ini kan sangat mudah dengan kehidupan digital begitu ya. Ya, Sehingga dengan kehidupan yang digital, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat sekali untuk pola konsumsi mereka begitu ya. Sehingga mereka gampang sekali mengakses beragam barang-barang konsumtif ataupun katakanlah aplikasi-aplikasi yang kemudian memang membuat mereka cukup konsumtif lah. Di sisi lain mereka kan juga pendapatannya sebenarnya belum terlalu tinggi ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak katakanlah tidak pada tempatnya begitu ya. Misalnya barang-barang branded atau hal-hal yang branded dan itu memakan tingkat pendapatan mereka begitu. Misalnya untuk membeli misalnya tadi ya smartphone yang premium, fashion, nongkrong, kebutuhan citra sosial dan sebagainya itu yang membuat akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online tersebut begitu. Saya kira sebab utamanya itu, Mbak. oke. Kalau memang ini didasari oleh gaya hidup konsumtif. Nah, ini kan dari usia yang dipaparkan juga oleh OJK, ini ada usia milenial juga nih. Nah, seperti apa sih kalau saya bertanya soal literasi keuangan di usia Gen Z maupun milenial ini? Ya, sebenarnya kalau literasi keuangan kita kan sudah di atas 70% ya, cuma 70 bahkan lebih. Artinya kalau literasi dalam pengertian mereka punya account rekening ya, baik dalam bentuk digital maupun yang konvensional itu menunjukkan mereka kan sudah paham. Tetapi yang literasi bagaimana menggunakan secara bijak, literasi bagaimana mempertimbangkan kebutuhan konsumsi hari ini dan masa depan, termasuk untuk investasi, saya kira belum sejauh itu. Jadi hanya literasi penggunaan digitalisasi, terutama untuk katakanlah pembayaran, penggunaan kris dan sebagainya. Tapi soal literasi kebijakan dalam pengelolaan uang itu yang saya kira masih relatif lemah ya. Termasuk juga yang lebih tua lagi, generasi milenial itu juga sama begitu ya. Padahal mungkin karena kita sering ada media sosial itu kemudian ada barang-barang yang atau iklan yang Hmm, berseliweran ya, ya, yang ya. padahal bukan kebutuhan tapi akhirnya butuh gitu. Oke. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu juga sering kali begitu ya. Oke, saya mau bertanya tentang salah satu fasilitas kemudahan saat ini yang mungkin juga ini bisa dibilang apa dalam tanda kutip ya, jebakan Batman gitu ya, pay later. Ini kan paling banyak Hmm. nih, Mas Tauhid ya. Hampir Hmm. rata-rata e-commerce ataupun juga platform-platform ini menyediakan pay later. Nah, Ya, seberapa jauh nih pengaruhnya pay later dalam lonjakan hutang? ya kalau saya lihat sih menurut saya ya memang pertama ya itu pengaruhnya besar begitu ya karena mungkin sebagian mungkin separuh atau lebih itu mereka konsepnya ada pay later jadi pinjam duluan bayarnya belakangan begitu ya. Padahal untuk menentukan dia mampu membayar pay later tadi itu belum dilihat dasari atas kondisi keuangan dan tapi itu sulit gitu ya. Nah, saya kira itu yang kedua
bunga begitu ya. Asumsinya ini kan kalau tenor katakanlah kurang dari 6 bulan lah, katakanlah 0,3% per hari begitu. 0,3% itu kan kesannya itu ringan begitu, karena kan per hari gitu ya. Tetapi kalau padahal pendapatan kita itu kan per bulan ya. Hmm. Kalau katakanlah per bulan ya berarti kan sudah hampir katakanlah udah lebih dari 1% itu gitu ya. Oke. 0,3 kali katakanlah 30 hari ya udah hampir 9%. Itu udah besar sekali begitu ya. Nah, itu kalau misalnya per hari kelihatannya ringan, harusnya dibuat informasi per bulan. Jadi kalau 9% per bulan, wah itu besar sekali. Padahal kenaikan pendapatan kita nggak mungkin 9% per bulan. Oke, ini kan Kan ada secara per tahun hitung-hitungan gitu. sebenarnya kita tahu ya bahwa wah ini meskipun di bawah 10% tapi ini mendekati nih udah 9% gitu Iya, ya. Nah, 9%, betul. apakah balik lagi nih literasi keuangannya seperti apa? Dipahami tidak sih ketika mau ambil fasilitas pay later ini bahwa bunganya tidak rendah nih? Ya, yang pertama memang yang disampaikan ke publik, media dan sebagainya hanya bunga 0,3% per hari. Ya, tidak ada pengumuman katakanlah awas pinjaman ini beresiko untuk untuk keuangan Anda dan sebagainya. Jadi tidak ada warning-warning seperti itu begitu. Pasti nggak mungkin ya. Kalau rokok kan orang beli rokok nih ya. Ada bayarnya, ada gambarnya dan sebagainya kan dikasih tahu ini ada risiko terbesar kesehatan begitu ya. Tetapi ini kan pinjaman yang orang tahu juga bahwa ini tersembunyi resiko-resiko terbesarnya. Ini yang menurut saya memang cukup besar begitu ya. Menurut saya dari sisi literasi tidak ada penekanan soal besaran resiko ini. Begitu menurut saya kurang dari regulasi pemerintah itu begitu ya. Di samping tadi individu bahwa ini sangat berisiko bahwa ini besarnya biayanya cukup Oke. sakit sekali Ya. begitu. Dari sisi kegagalan finansial akibat PHK atau biaya medis darurat, ini seberapa juga mempunyai pengaruh terhadap akumulasi hutang atau ini sebenarnya cenderung lebih ke gaya hidup, Mas Tauhid? Ya kalau pada generasi Gen Z mungkin untuk kesehatan mungkin masih relatif rendah ya, tapi milenial atau umur 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa begitu ya. Sehingga mereka seringkali ada kebutuhan mendesak menggunakan skema pinjaman online ini begitu ya. Tapi buat Gen Z ini belum begitu. Nah, Gen Z ini lebih didominasi oleh gaya hidup tadi begitu ya. Gaya hidup untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang mereka lihat setiap hari di media sosial begitu. Nah, ini yang saya kira ya kita tidak bisa menghindari digitalisasi begitu karena sudah ada di handphone kita. Tapi yang paling penting adalah menahan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak diperlukan begitu. Ini yang saya kira pelajaran yang tidak ada dalam lembaga keuangan ya ini Ya. mungkin harus ada di tengah-tengah kita begitu. Sulit loh untuk menahan diri, itu yang paling susah itu sebenarnya adalah Betul. gangguan diri sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom mungkin boleh dong bagi tips and trick atau seberapa besar sih kemudian kita harus bisa tadi ya selain menahan diri mengetahui dengan baik berapa banyak sih kita harus punya saving, kemudian juga proporsinya seperti apa? Mungkin sedikit tips sebelum. Ya, kalau pinjaman ya sebenarnya yang pertama ya prioritas pinjaman itu diupayakan harus katakanlah harus ada yang bisa menghasilkan ya produktif begitu ya. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi itu pun dengan catatan tingkat pengambilan returnnya harus jauh lebih tinggi. Kalau katakanlah bunga pay later itu sekitar 5% paling rendah bisa 9%, maka dia harus dalam sebulan profitnya harus lebih tinggi dari itu. Saya kira itu yang pertama begitu. Okay. Yang kedua adalah menurut saya ya agar mereka aware ya harus dibatasi kalau misalnya terpaksa harus meminjam gitu untuk kebutuhan konsumtif, maka barang-barang konsumtif yang kemudian dipakai digunakan sehari-hari bukan untuk yang gaul atau katakanlah memenuhi kebutuhan fashion terbaru dan sebagainya. Jadi ada prioritas barang begitu ya. Yang ketiga memang ada
harus ditekan, misalnya 30% kalau dia katakan ada cicilan yang penting, rumah, KPR, atau kendaraan, batasi. Sisanya 10-20% dia harus simpan atau buat investasi. Baru yang sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun terpaksa minjam begitu ya, batasi 5% atau 10% dari total pendapatan yang dia punya begitu. Jadi nggak langsung, oh ini bisa bayar, karena begitu kita minjam, kita itu menggadaikan kehidupan kita pada periode berikutnya. Kita Ya, sudah ya, ya. digadai begitu, kurang lebih gitu. Baik. Mas Wahid, terima kasih banyak sudah bagi-bagi tips pagi-pagi. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama untuk lebih berhati-hati, tidak sekedar klik sesuatu, tetapi juga harus berpikir bahwa ada hutang di balik semua itu. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi, sehat-sehat Mbak. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad